Bab 322 Bencana di Istana Arsaya 1. Tetua Alendra. Nikola ingin mengatakan sesuatu yang lain. Aku bilang, aku tahu. Suara Alendra menjadi sangat dingin. Takut menyinggungnya, Nikola segera menutup telepon. Kemudian, dia menghubungi seorang kerajaan Platonia, klan Sone. Putri Dera. Aster sekali lagi menceritakan kejahatan Devan dengan rasa malu yang semakin dalam. Dia mengancam akan menghancurkan klan Agneya dan tidak menganggap serius kerajaan Platonia. Seorang klan hidden biasa yang bisa membinasakan klan tidak menarik perhatian kerajaan Platonia. Namun jika itu adalah kerajaan Platonia, ini pasti akan menarik perhatian kerajaan Platonia lainnya. Bagaimanapun, ini sudah menyangkut keselamatan mereka sendiri. Jika lawan dapat menghancurkan satu anggota kerajaan Platonia, ia akan dihancurkan kerajaan Platonia lainnya. Kerajaan Platonia adalah kekuatan super yang telah diwariskan selama lebih dari 500 tahun. Ada semacam persahabatan di antara mereka. Mereka saling membantu meski paham batasan masing-masing. Mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun memandang rendah kerajaan Platonia. Bahkan mereka menganggap tidak ada yang boleh menyakiti sesama anggota kerajaan Platonia. Setelah ini, seluruh kerajaan Platonia pasti akan menyerang. Kamu bilang orang itu namanya Devan. Seorang wanita berpenampilan memukau yang sedang berbaring di pemandian air panas berkata dengan lembut. Suaranya luar biasa. Benar, dia seorang pria bernama Devan. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang kerajaan Platonia. Dia benar-benar membunuh anakku. Nikola mengertakkan gigi. Meski klan Maiden kuat tapi mereka bukan orang impulsif. Jadi para wanita itu mungkin tidak akan membantunya. Namun klan Sone berbeda. Klan Sone memainkan peran penting dalam klan Hiden. Mereka selalu menjadi perwakilan dalam ketertiban. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu mengancam kerajaan Platonia. Bukankah dia baru berusia 20-an? Dera Sone bertanya dengan penuh semangat tanpa mendengarkan apa yang dikatakan Nikola sama sekali. Dia baru berumur 20-an. Kalau anak ini tidak disingkirkan, mungkin akan ada masalah yang tiada habisnya nanti, kata Nikola dengan sungguh-sungguh. Devan yang berusia 20-an sudah memiliki budidaya level celestial dewa. Jika menunggu beberapa tahun lagi, Devan mungkin akan menjadi celestial omega, atau bahkan lebih menakutkan dari itu. Saat itu, kerajaan Platonia pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Oke, aku mengerti. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang boleh bertindak gegabah. Aku akan menangani masalah ini sendiri, kata Dera dengan tenang. Setelah menutup telepon, Nikola terlihat bersemangat. Dera sendiri yang akan mengurus ini. Bagus sekali. Devan pasti akan mati. Secara umum, putri dan putra suci klan Hiden mewakili generasi muda klan dengan talenta terbaik. Adapun sang putri adalah anak dari pemimpin klan dan bakatnya mungkin tidak terlalu bagus. Dera adalah orang suci dari klan Sone, sebagai Saint klan Sone, kekuatannya sangat menakutkan. Ada rumor bahwa dia mungkin telah mencapai ranah Celestial Omega. Celestial Omega berada di atas Celestial Dewa. Tentu saja ini hanya rumor belaka. Lagi pula, bahkan di kerajaan Platonia, ranah Celestial Omega sangatlah langka. Hanya beberapa orang kerajaan Platonia yang sangat kuat yang dapat memiliki master di atas level Celestial Omega. Seperti klan Agneya dan klan Bein, yang terkuat hanyalah Celestial Dewa bintang 2 dan 3. Dari sudut pandang ini, meskipun keduanya berasal dari kerajaan Platonia, kesenjangan kekuatannya sangat besar. Karena Dera akan melakukannya sendiri.
maka Devan tidak akan bertahan meski dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia hanya tidak tahu kapan Dera akan datang. Tapi yang tidak diketahui Nicola adalah, setelah menutup telepon, Dera terlihat sangat bersemangat. Setelah mengirim Kak Frances kembali ke istana, Devan kembali ke hotel tempat Regina dan yang lainnya menginap. Sebenarnya Devan merasa sedikit tidak tenang. Dia tidak tahu apakah Regina bisa menerima hubungan rumit seperti itu. Awalnya dia hanya menganggap Regina sebagai teman. Namun kini, keduanya jelas lebih dari sekadar teman. Pria itu egois. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika ada pria lain yang dekat dengan Regina. Namun, apapun pilihan Regina pada akhirnya, dia akan menghormatinya. Akhirnya Devan mengetuk pintu hotel. Segera, pintu terbuka. Nessa lah yang membukakan pintu. Melihat Nessa, tiba-tiba sudut mulut Devan berkedut. "Nessa, kamu sedang apa?" tanya Devan sambil menatap Nessa yang wajahnya dicoret-coret. "Tuan Muda Armot, kita sedang bermain kartu, apa kamu juga mau main sama kita?" kata Nessa. Devan melirik ke kamar dan melihat ada beberapa gadis di sana. Ada banyak coretan yang menempel di wajah setiap orang. Regina ada di antara mereka. Namun, dialah yang paling parah. Wanita lain ada yang punya 2 coretan di wajahnya, ada pula yang punya 3, paling banyak 4. Tapi ada 7 atau 8 coretan di wajah Regina. Entah apa itu karena kemampuan bermain kartunya yang jelek atau karena wajahnya lebih besar. Melihat Regina, Devan merasa sedikit lega. Karena dia belum pergi, berarti masih ada harapan. "Ahem, kalian lanjut saja bermain, aku tidak suka main kartu," kata Devan. "Kak Armot, apa kamu benar-benar tidak mau ikut? Kamu bisa dapat wanita lagi." Kali ini, suara Arsaya terdengar. Entah kapan, panggilan Arsaya untuk Devan menjadi Kak Armot. Namun, kedengarannya cukup menarik. Padahal Arsaya lebih tua dari Devan. Tapi apa maksudnya? Tidak sedang butuh sesuatu kan? Dapat wanita. Bagaimana caranya? Tanya Devan ragu. "Nah, Tuan Muda Armot, kita sedang bermain kartu dengan Regina. Selama Regina dapat 10 coretan di wajahnya, dia akan setuju menjadi pacarmu." Nessa menjelaskan sambil tersenyum. Devan tertegun mendengarnya dan menatap Regina tak percaya. Seharusnya, Regina tidak mau ikut dalam permainan seperti itu. Lagi pula, mana mungkin masalah perasaan diputuskan dengan cara seperti ini. Melihat tatapan Devan, wajah cantik Regina berubah memerah. Meskipun dia tahu Devan memiliki banyak wanita, Regina ingin menyerah saja, tapi dia benar-benar tidak tahan. Nyatanya, Regina sudah menerima ini di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak mau mengungkapkannya. Arsaya adalah manusia yang banyak akal. Dia langsung berpikir untuk menggunakan kartu untuk memutuskan apakah Regina menjadi wanita Devan atau tidak. Jika dia menang, dia bisa pergi. Jika dia kalah, dia harus bertahan. Meski dia bukan pacar Devan, dia tetap harus menghabiskan 1 malam bersama Devan. Seorang penulis pernah berkata bahwa jalan menuju hati seorang wanita adalah tidak peduli apa hasil akhirnya. Devan tidak akan kehilangan apapun. Bagaimanapun juga, wanita berbakat seperti Regina jarang ada di dunia. Jika melewatkan yang satu ini, mungkin dia tidak akan pernah bertemu dengan wanita yang sama di dunia ini. Meskipun tidak bisa memiliki sepenuhnya, ada baiknya juga mencoba. Bersambung.
Bab 322 Bencana di Istana Arsaya 2. Apalagi Arsaya bisa melihat Regina sempurna. Ayo, kata Devan tanpa ragu ingin ikut serta dalam permainan itu. Kak Armot, kamu mau satu tim dengan siapa? Tanya Arsaya sambil tersenyum. Bagaimana kelompok kalian? Tanya Devan. Saat ini, Kak Tasya dan aku berada dalam satu grup, Nessa satu grup dengan Regina. Devan langsung paham kenapa Regina punya coretan paling banyak di wajahnya. Nessa dan Regina dipasangkan, bukankah ini murni dibodohi? Kalau begitu aku akan menggantikan Nessa, ucap Devan. Regina, bagaimana menurutmu? Arsaya memandang Regina. Regina mengangguk malu-malu. Kemudian, mereka berempat memulai bermain kartu. Saat ini ada 7 catatan di dahi Regina. Selama dia kalah 3 ronde lagi, dia akan menjadi pacar Devan. Atau harus tidur bersama Devan. Kak Armot, aku punya kartu besar, apa kamu tidak mau menyerah? Ucap Arsaya kepada Devan dengan raut wajah bangga setelah kartu dibagikan. Ahem, kartuku juga tidak kecil, ucap Devan yakin. Kalau begitu aku akan mulai, aku akan mengeluarkan 3. Arsaya langsung memainkan kartunya. King, ucap Devan langsung. Kak Armot, apa kamu bodoh? Aku hanya mengeluarkan 3, kamu mengeluarkan bom king. Mulut Arsaya berkedut. Terserah aku, memangnya kenapa? Devan mendengus. Kemudian, Devan mengeluarkan kartunya dan seketika hanya tersisa 1 kartu. Kalau aku kalah, aku tidak akan terima, kata Devan sambil melambaikan kartu terakhir di tangannya. Aku pas. Aku pas. Arsaya dan Tasya semua menggelengkan kepala. Kak Armot, hati-hati jangan sampai kamu menang tapi malah kehilangan Regina. Arsaya terkekeh. Tunggu sebentar. Tepat saat Devan hendak memainkan kartu terakhir, tiba-tiba Regina bicara. Semua orang memandang Regina. Tampak Regina perlahan mengeluarkan 4 kartu. 4 kartu angka 2. Niatnya jelas. Sebenarnya, Devan hanya sisa 1 kartu. Arsaya dan Tasya bahkan tidak mampu membalasnya. Selama Regina bisa, Devan akan menang. Dan Devan bersama Regina. Devan menang, artinya Regina menang. Namun, Regina mengeluarkan bom ganda. Bom raja telah dilepaskan dan bom angka 2 adalah yang terbesar, Kar. Aduh, apa gunanya lagi? Sudah Arsaya membuang begitu saja kartu-kartu yang ada di tangannya. Nessa, gantikan Arsaya, kata Devan. Apa, tidak apa-apa. Nessa tanpa sadar ingin mengiyakan, namun saat melihat niat membunuh di mata Arsaya, dia langsung berubah pikiran. Tuan Muda Armot, perutku sakit dan aku tidak kuat. Nessa pun lari. Ada Arsaya di sini, jadi dia tidak berani. Lebih baik melarikan diri. Aku tidak mau main lagi. Aku ngantuk, mau tidur. Tasya pun meletakkan kartu-kartu di tangannya, bangkit dan pergi. Kak Armot, semoga kamu senang bersama dengan Regina. Arsaya mengedipkan mata ke arah Devan, lalu pergi dan berinisiatif menutup pintu. Selanjutnya hanya tersisa Regina dan Devan di dalam kamar. Keduanya saling memandang. Itu lebih cukup dari sekedar kata-kata. Rupanya Regina terlihat sedikit pemalu. Tidak peduli jika dia Athena atau jenderal, dia akan malu ketika menghadapi hal semacam ini. Namun, suasananya sudah mencapai titik ini. Devan tahu seharusnya pria yang mengambil inisiatif saat ini. Dia berjalan mendekat dan memeluk Regina. Untung tingginya juga 1,8 meter. Jika tidak, Devan seperti bocah yang menggendong seorang istri. Devan juga bersemangat. Akhirnya bisa bertemu dengan Regina. Malam ini mereka tidak ditakdirkan untuk tidur. Keesokan paginya, saat Devan bangun,
Regina sudah tidak ada lagi. Dia mengira Regina bangun lebih dulu. Namun, setelah menunggu 2 atau 3 jam, Regina tak kunjung kembali. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Devan datang ke ruang tamu dan melihat catatan yang tertinggal di meja ruang tamu. "Devan, aku beruntung mengenalmu, tapi sekarang ada banyak urusan pemerintahan yang menumpuk di Manhua yang harus aku tangani. Aku juga perlu waktu untuk mengatur hatiku. Saat aku selesai, aku akan kembali padamu. Love, Regina." Regina sudah pergi, tapi dia tidak pergi meninggalkan Devan. Sebaliknya, dia menangani urusan pemerintahan dan menyesuaikan suasana hatinya. Bagaimanapun, Regina selalu hidup sesuai aturan. Sulit menerima hal seperti itu untuk sementara waktu. Devan kembali ke kamar dan warna merah cerah di spray terlihat jelas seperti bunga plum. Dia berbaring di atas selimut dan menarik napas dalam-dalam, aroma Regina masih ada. Meski hatinya merasa sedikit hampa, dia harus memberi waktu pada Regina untuk menyesuaikan diri. Apalagi Regina baru saja pergi mengurus urusan pemerintahan. Jika dia merindukannya, dia bisa menemuinya kapan saja. Adapun Arsaya dan gadis lainnya, mereka tidak pernah muncul. Mungkin mereka ingin memberi mereka berdua waktu bersama. Kini, Devan benar-benar sendirian. Dia mengambil pedang merah menyala di samping tempat tidur. Pedang merah menyala ini memiliki lingkaran cahaya samar yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan pedang tersebut diukir dengan tulisan pedang naga api di segel kuno. Sekilas memang tidak biasa. Dia bisa merasakannya seolah-olah naga api tersegel di dalam pedang. Saat dia mengambil gagang pedangnya, naga api itu menjadi gelisah. Sepertinya pedang itu akan meledak kapan saja. Ini adalah pedang yang kejam. Devan merasa bisa membunuh seorang celestial hanya dengan satu ayunan pedang. Ini pasti senjata bintang yang legendaris. Kekuatan senjata bintang 1 itu sendiri dapat membunuh celestial. Jika ada di tangan celestial, kekuatannya akan naik 1 bintang. Ini jelas merupakan harta yang sangat berharga. Tapi bagi Devan, itu bukan apa-apa. Dia akan memberikan pedang ini pada Yuri. Di antara banyak wanita, Yuri adalah yang paling berbakat dalam pedang. Akan lebih tepat jika Yuri yang menggunakannya. Menunggu beberapa jam lagi. Masih belum ada yang datang. Devan keluar dan mencari beberapa gadis. Namun dia menemukan bahwa para wanita sama sekali tidak ada di hotel. "Hei, mereka pergi kemana?" Devan sedikit bingung. Saat ini, wanita di meja depan hotel berteriak kepadanya, "Apakah kamu Tuan Armot?" "Iya, ada apa?" Devan menatap wanita di meja depan. "Begini, nona-nona yang tinggal bersamamu pergi karena urusan penting. Mereka menitipkan pesan padamu." Resepsionis itu menyodorkan sebuah surat pada Devan. Devan membukanya dan melihat bahwa itu adalah catatan yang ditinggalkan Arsaya. "Tuan Muda Armot, Istana Arsaya mengalami bencana. Aku mengajak yang lainnya ke sana terlebih dulu. Setelah kamu bangun, ayo temukan kami." Devan segera berangkat sesuai alamat yang ditinggalkan Arsaya. Jelas sekali, wanita-wanita itu tidak mendatanginya, meneleponnya, atau mengiriminya pesan, mungkin karena takut mengganggunya. Namun, yang tidak diketahui gadis-gadis itu adalah Regina sudah lama pergi. Jauh di dalam gunung, ada sebuah plakat. Tulisannya, Istana Arsaya. Ini seharusnya menjadi markas Istana Arsaya. Namun, saat ini, seluruh Istana Arsaya dipenuhi mayat di mana-mana. Bersambung.